Selamat pagi, namo saya Adi Budaya, namo budaya. Siswa-siswi kami kelas 6 ya, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran melalui daring ya. Dan harapan saya walaupun daring, kita semua tetap memiliki semangat di dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masih materi seputaran meditasi ya. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi atau pengertian meditasi, kemudian posisi duduk dalam bermeditasi, pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi, kemudian gangguan serta rintangan di dalam meditasi. Nah, untuk kali ini kita akan sama-sama melakukan pembelajaran mengenai materi yang terakhir dari bab ini, yaitu tentang manfaat dari meditasi. Nah, mungkin bagi banyak di antara kita yang baru mengenal meditasi, mungkin perlu, bahkan sangat perlu untuk mengetahui apa yang akan kita peroleh jika kita melaksanakan meditasi ya. Memang di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita terbiasa beraktivitas dengan banyak kesibukan ya, terbiasa semrawutan, aut-autan ya, dan sebagainya, sehingga kita tidak terlatih di dalam melaksanakan meditasi. Jadi orang-orang yang tidak terlatih meditasi tidak akan memperoleh hasil dari melaksanakan meditasi itu sendiri. Sebenarnya meditasi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, itu sangat gampang bisa kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam kegiatan kita, dalam kita belajar, makan, mandi, dan sebagainya. Banyak, bahkan semua aktivitas yang kita lakukan bisa kita barengi dengan melatih konsentrasi atau melatih meditasi ya. Apa sebenarnya yang akan kita peroleh jika kita melaksanakan meditasi itu dengan baik? Yang pertama adalah kita akan membebaskan badan kita ya, atau pikiran kita, badan dan pikiran kita dari ketegangan. Kadang kalau terlalu banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, banyak permasalahan, sehingga pikiran kita menjadi tegang ya, terganggu, badan kita juga tegang. Oleh karena itu, dengan melaksanakan meditasi dengan baik, apa yang kita keluhkan awalnya tadi, ketegangan otot, ketegangan pikiran dan sebagainya, itu bisa kita atasi. Kemudian yang kedua, menenangkan diri dari kebingungan. Terkadang kita, seperti yang saya katakan tadi, saking banyaknya aktivitas kita, saking banyaknya yang harus kita selesaikan, hingga kita bingung, ini tugas satu datang lagi, dua datang, terus menumpuk tugas dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak bisa manajemen pikiran kita akan bingung mana yang harus diduluankan. Tapi bagi mereka yang terlatih dalam bermeditasi, tentu ini akan sangat membantu bagi pikiran agar tidak mudah bingung. Yang ketiga, menimbulkan ketabahan dan keberanian. Jadi kenapa orang yang melakukan meditasi itu dapat menimbulkan ketabahan dan keberanian? Ya, karena dia menyadari ya, apapun yang terjadi itu pasti akan mampu diatasi, memiliki keyakinan ya. Jadi dengan kekuatan konsentrasi, kekuatan pikiran, dia tidak mudah mengeluh ya, artinya tidak mudah menyerah, memiliki keberanian ya. Kemudian memiliki kepercayaan terhadap diri sendiri ya. Jadi percaya diri itu maksudnya percaya diri karena dia sering berlatih konsentrasi. Misalnya dia mau mengerjakan soal, mengerjakan tugas di depan kelas, kan dia percaya diri ya, dia mampu menyelesaikan. Coba orang yang sering gugup ya, deg-degan dan sebagainya, pasti tidak akan mampu menyelesaikan dalam suatu situasi tertentu ya, karena tidak memiliki ketenangan. Yang selanjutnya adalah mengatasi rasa takut.
Nah, rasa takut ini kadang muncul dari pikiran-pikiran kita. Baik itu rasa takut terhadap sesuatu yang belum terjadi, atau rasa takut terhadap kondisi di luar kita, rasa takut terhadap mungkin kegelapan, rasa takut terhadap sendirian, rasa takut terhadap makhluk-makhluk halus misalnya. Itu semua dapat diatasi dengan melaksanakan meditasi. Pada poin intinya adalah tenang, terlebih dahulu tenang, menguasai pikiran. Kalau pikiran kita kemana-mana, kita akan mudah untuk merasa takut ya. Kemudian menumbuhkan rasa puas dalam batin. Rasa puas itu artinya rasa cukup di dalam batinnya. Rasa keinginan atau nafsu keinginannya itu berkurang jika orang melaksanakan meditasi. Kemudian menimbulkan dan menguatkan daya ingat. Nah, sering saya jelaskan bahwasanya semakin sering kita melatih pikiran kita untuk berkonsentrasi, maka daya ingat kita akan semakin meningkat. Kenapa demikian? Karena kita sudah terbiasa, pikiran kita itu terlatih ya, fokus sehingga gampang mengingat sesuatu. Kemudian memiliki kepuasan dan ketenangan batin ya. Jadi rasa puas, kemudian batinnya tenang ya. Batinnya tenang itu tidak terganggu dengan pikiran-pikiran, waduh ini nanti bagaimana, itu bagaimana, dan seterusnya ya. Kemudian mengerti tentang cara mencapai tujuan hidup. Jadi untuk mencapai tujuan hidup, misalnya saya ingin bahagia, bagaimana caranya? Oh, saya harus berbuat baik, tidak dengan cara pergi keluar mencari kebahagiaan dengan bersenang-senang, dengan cara pergi ke tempat hiburan dan sebagainya, pergi belanja dan sebagainya. Bukan itu yang menjadi cara untuk menemukan kebahagiaan, tapi bagaimana kita melihat ada potensi dari diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menumbuhkan kebahagiaan ya. Kemudian mampu mengendalikan kemarahan, kebencian, dan rasa dendam. Nah, ini yang paling penting kita miliki di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena kita kadang tidak terkendali. Karena kita tidak terkendali, akhirnya kita gampang marah, gampang membenci, gampang untuk memiliki sikap dendam. Dan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang melatih meditasi, karena itu akan menambah kekotoran batin ya, akan mengganggu latihan meditasi. Lebih baik ya yang terjadi ya biarlah terjadi ya. Tidak usah dendam, tidak usah membenci, apalagi sampai marah-marah ya. Marah akan menyiksa diri sendiri. Kemudian mengatasi nafsu keinginan. Nah, nafsu keinginan itu keinginan baik itu indera-indera kita, telinga kita ingin dengarkan yang bagus, hidung kita ingin mencium yang wangi, lidah kita ingin mengecap makanan yang enak, dan sebagainya. Bagi orang yang bermeditasi, keinginan itu akan berkurang ya, karena cara pandang orang bermeditasi adalah bagaimana dia makan itu ya hanya untuk kesehatan misalnya, dia tidak membutuhkan juga wangi-wangian dan hibur-hiburan yang berlebihan ya. Itu. Kemudian mencapai penerangan sempurna. Ini sebenarnya poin paling penting dari pelaksanaan meditasi. Jadi salah satu cara orang ingin mencapai penerangan sempurna yaitu dengan cara melaksanakan meditasi ya. Tidak ada cara lain untuk mencapai penerangan sempurna ya, jadi harus melaksanakan meditasi, menyempurnakan diri dan menyucikan diri dengan cara bermeditasi. Termasuk Buddha Gautama, guru kita semuanya, menyempurnakan diri atau menjadi Buddha dengan cara melaksanakan meditasi. Nah, jadi seharusnya kita juga bermeditasi, harus menanamkan tujuan kita bermeditasi adalah untuk mencapai penerangan sempurna atau untuk membebaskan diri kita dari kelahiran kembali di dunia ini maupun di alam-alam yang lain ya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua tetap sehat ya. Kemudian semangat belajar kita juga terus meningkat ya. Tugasnya ya, silakan kalian catat poin-poin penting dari materi yang saya sampaikan tadi. Kok di buku itu di halaman 168 ya. Kemudian tugasnya ada di halaman 169 ya, latihan itu yang jelaskan manfaat meditasi bagi orang yang sibuk dan sebagainya. Itu ada 5 soal ya.
Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Namo Buddhaya.